Banyak peristiwa tragis di dunia yang hingga saat ini belum terkuak. Salah satunya yang terjadi di Jerman. Satu keluarga tewas secara mengenaskan dan hingga kini kasusnya belum terungkap. Selamat malam, selamat berjumpa dengan kisah pengantar tidur. Tanggal 31 Maret 1922 terjadi peristiwa menggemparkan di ladang dan juga kediaman keluarga Gruber di Hinterkaifeck, Bavaria, Jerman. 6 anggota keluarga Gruber yang terdiri dari Andreas, sang istri Kazila, putri mereka Victoria, 2 anak dari Victoria yaitu Kazila dan Josef, serta pembantu baru mereka yaitu Maria Baumgartner, tewas secara mengenaskan. Kepala mereka dipotong menggunakan cangkul dengan gagang yang panjang. Kejanggalan dari pembunuhan 7 orang tersebut adalah tidak ada satu orang pun yang terlihat melakukan perlawanan ketika dibunuh. Dari hasil autopsi, ditemukan fakta bahwa semua anggota keluarga Gruber dibunuh dengan sadis. Tengkorak, kepala, dan wajah mereka hancur dihantam benda sejenis cangkul. Bagian yang paling memilukan dialami si kecil Kazila, sebab ketika ditemukan, mayatnya terlihat menggenggam sejumlah rambut. Polisi menduga dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar menarik rambutnya sendiri. Selama masa investigasi, polisi mencurigai lebih dari 100 orang sebagai pelaku. Namun, penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan hingga tahun 1986, batas waktu terakhir penyelidikan oleh pihak kepolisian, kasus sadis tersebut tidak juga terungkap. Kasus sadis ini pertama kali diketahui pada tanggal 1 April 1922. 2 pengantar kopi yaitu Hans dan Edward Siropski tiba di ladang Gruber untuk memberikan pesanan mereka. Mereka sempat mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Keduanya pun kemudian meninggalkan kediaman Gruber dengan perasaan curiga. Kecurigaan itu turut dirasakan oleh pihak sekolah Kazila. Pasalnya, gadis kecil itu tidak terlihat mengikuti kelas selama beberapa hari. Sejumlah tetangga juga merasa heran karena keluarga Gruber tidak datang ke ibadah minggu di gereja. 3 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 April 1922, tukang reparasi Albert Hofner pergi ke ladang tersebut untuk memperbaiki mesin pencacah makanan. Saat tiba, Hofner tak melihat satupun tanda-tanda dari keluarga Gruber dan hanya mendengar suara-suara hewan ternak serta anjing di dalam kandang. Ia lalu memutuskan untuk menyelesaikan perbaikan tanpa kehadiran dari keluarga Gruber. Pada hari yang sama, sekitar pukul 3:30 sore, tetangga mereka yang bernama Lorenzo Schlittenbauer mengirim putranya Johann dan juga anak tirinya Josef untuk mengecek keluarga tersebut. Keduanya kembali ke rumah tanpa berjumpa seorang pun, hingga akhirnya Schlittenbauer datang bersama Michael Ploll dan Jacob Skill. Ketika memasuki kandang, mereka menemukan jasad Andreas, sang istri Kazila, Victoria, dan si kecil Kazila yang telah menjadi mayat tanpa kepala. Sementara itu, pembantu rumah tangga Maria Baumgartner dan si kecil Josef ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi yang serupa. Sebelum Maria bergabung bersama keluarga Gruber, terdapat pembantu rumah tangga lain yang bekerja. Ia keluar 6 bulan sebelum pembunuhan sadis itu terjadi. Pembantu rumah tangga itu keluar lantaran tidak betah dengan rangkaian peristiwa aneh yang terjadi di kediaman Gruber. Menurutnya, selama bekerja ia kerap kali mendengar suara-suara aneh di loteng dan juga menemukan jejak kaki yang berasal dari hutan lebat di belakang peternakan. Jejak kaki tersebut terlihat masuk ke dalam peternakan dan tidak pernah mengarah kembali ke hutan. Pembantu rumah tangga lama juga bersaksi bahwa ia kerap kali kehilangan kunci-kunci rumah dan mendapati pintu ruang peralatan terlihat seperti dirusak seseorang. Keluarga itu bahkan menemukan koran aneh terbitan Munich. Tidak ada seorang pun yang ingat pernah membeli koran tersebut. Namun Andreas tak ambil pusing dan mengira bahwa tukang koran salah menempatkan koran pesanan ke rumah mereka. Bahkan menurut keterangan teman Kazila, beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, Victoria terlihat bertengkar hebat dengan seseorang dan lari menuju hutan selama beberapa jam.
Meski dihantui sejumlah kejadian aneh, Andreas menolak saran dari para tetangga untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Keanehan lain ditemukan oleh pihak kepolisian terjadi setelah pembunuhan, yaitu tidak ditemukan satu barang pun yang hilang. Dari hasil penyelidikan terungkap fakta bahwa sosok pembunuh menetap selama beberapa hari setelah membunuh 6 anggota keluarga. Hal tersebut terlihat dari kondisi ternak yang telah diberi makan, berkurangnya persediaan roti keluarga, bekas potongan daging di dapur, anjing peliharaan yang telah dilepas keluar, dan nampan berisi makanan di dalam rumah. Para tetangga bahkan tidak menyadari absennya keluarga Gruber, karena mereka masih melihat kepulan asap yang keluar dari cerobong asap setiap hari. Ini menandakan bahwa masih ada orang di dalam rumah sesaat setelah pembunuhan itu terjadi. Tepat sehari setelah pembunuhan, pengrajin bernama Michael Plock tidak sengaja lewat di depan kediaman Gruber. Ia mengaku melihat seseorang tengah menyalakan cerobong di dalam rumah. Selain itu, Plock juga mendapati bahwa aroma yang dikeluarkan cerobong asap memiliki bau menyengat yang busuk. Pada hari yang sama, di pukul 3 dini hari, petani sekaligus pemotong daging bernama Simon Reblander mengaku melihat 2 orang misterius di tepi hutan dekat dengan peternakan keluarga Gruber. Saat bertatapan dengan Reblander, 2 orang itu memalingkan wajah mereka. Ketika mendengar tentang berita kematian keluarga Gruber, Reblander yakin 2 sosok misterius itu ikut andil dalam pembunuhan. Namun, keduanya tidak pernah diidentifikasi secara jelas oleh pihak kepolisian. Dari banyaknya orang yang dicurigai pihak kepolisian, nama Carl Gabriel masuk ke dalam daftar teratas. Ia merupakan suami dari Victoria. Sosoknya dilaporkan telah meninggal dunia di Arras, Prancis semasa Perang Dunia Pertama. Namun anehnya, mayat Gabriel tidak pernah ditemukan. Beberapa teori menyebutkan bahwa Gabriel sebenarnya masih hidup. Sejumlah rekannya bahkan bersaksi jika mereka pernah melihat Gabriel selepas Perang Dunia Pertama. Motif Gabriel ini diduga karena rasa sakit hati atas perselingkuhan Victoria dengan ayahnya sendiri, yaitu Andreas. Ya, kedua anak dan ayah ini dirumorkan memiliki hubungan inses. Buah cinta dari keduanya adalah anak bungsu Victoria, yaitu Joseph. Selain Gabriel, suspek lain yang muncul ke permukaan adalah Lawrence Schlittenbauer. Sejak kematian istrinya pada tahun 1918, Schlittenbauer dipercaya memiliki hubungan khusus dengan Victoria. Rumor menyebutkan bahwa Joseph merupakan anak dari keduanya. Penduduk setempat mencurigai sosok Schlittenbauer karena beberapa tindakannya yang terlihat mencurigakan. Ia merupakan orang pertama yang menemukan ke-6 mayat tanpa kepala tersebut. Ketika menyelidiki raibnya keluarga Gruber pada tanggal 4 Maret 1922, ia harus mendobrak gerbang untuk memasuki gudang karena semua pintu terkunci. Namun segera setelah menemukan 4 mayat di gudang, ia rupanya langsung membuka pintu depan dengan kunci dan dicurigai memasuki rumah seorang diri. Banyak orang yang bertanya, dari mana Schlittenbauer mendapatkan kunci rumah? Seperti diketahui, keluarga Gruber sempat mengeluhkan kunci rumah mereka yang menghilang beberapa hari sebelum pembunuhan. Ketika ditanya mengapa ia pergi memasuki rumah sendirian, padahal bisa saja si pembunuh masih berada di dalam, Schlittenbauer mengaku bahwa ia ingin memastikan keadaan anak tirinya, yaitu Joseph. Pihak kepolisian bahkan menyebut Schlittenbauer sebagai sosok pengganggu karena beberapa kali menghalangi jalannya investigasi. Kecurigaan akan Schlittenbauer tidak berhenti di situ saja. Selama bertahun-tahun, para tetangga dan penduduk lokal Hinterkaifeck mencurigai sosoknya sebagai pembunuh. Hal tersebut didasarkan pada komentar aneh Schlittenbauer yang dianggap menunjukkan pengetahuan detail yang hanya diketahui oleh seorang pembunuh. Menurut laporan kasus, guru lokal yaitu Hans Jablager bertemu dengan Schlittenbauer pada tahun 1925. Saat itu, ia kedapatan berkunjung ke sisa-sisa peternakan Hinterkaifeck yang telah dihancurkan. Ketika ditanya, mengapa ia ada di sana, Schlittenbauer mengatakan bahwa upaya si pembunuh untuk menguburkan semua jasad tidak bisa dilakukan karena tanah di sekitar peternakan yang membeku. Pernyataan itu dianggap sebagai bukti
bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi tanah pada saat pembunuhan. Hal tersebut langsung dibantah oleh pihak kepolisian yang menganggap pengetahuan semacam itu sangat lumrah diketahui oleh Schlittenbauer karena ia adalah tetangga keluarga Gruber dan akrab dengan kondisi tanah setempat. Di samping Gabriel dan Schlittenbauer, sejumlah nama yang diduga sebagai sosok yang bertanggung jawab diantaranya adalah Grum bersaudara, Karl dan Andreas, Peter Weber, Bichler bersaudara, George Siegel, Yaller bersaudara, hingga Paul Muller. Namun semua nama itu tidak bisa dipastikan sebagai pembunuh keluarga Gruber karena kurangnya bukti.